melakukan perbuatan dan sekaligus turut serta melakukan terhadap kualifikasi turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama pokok dalam putusan tanggal 2 Desember 2014 ECLI MLHR 2014-3474 memberikan kualifikasi dari bersama-sama dengan mensyaratkan adanya kerjasama dengan kesadaran dan erat. Dengan demikian ditegaskan bahwa seseorang dapat dianggap masuk dalam kategori penyertaan apabila ada kualitas kontribusi yang cukup signifikan atau substansial dalam perbuatan pidana itu. Kontribusi ini untuk membuktikan bahwa ada kerjasama yang erat dan kerjasama itu dilakukan secara sengaja dan sadar. Pembuktiannya dapat dilihat dari adanya kesepakatan untuk bekerja sama, pengaturan bersama, dan pelaksanaan bersama dengan pembagian peran atau tugas. Dengan demikian, delik penyertaan mensyaratkan adanya hubungan tertentu antara pelaku dan peserta sebagaimana disebutkan di atas. Tanpa hubungan tertentu tersebut, maka mustahil terjadi delik penyertaan. Memory fund collecting menjelaskan orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu. Dalam teori penyertaan, untuk seseorang dikatakan serta melakukan perbuatan pidana, di sini tweet of dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu. Melakukan suatu tindak pidana harus mempunyai sifat dan karakter yang sama. Demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bahwa terdakwa Abdul Rahman Yusuf didakwa bersama-sama dengan saksi Suryani, saksi Jatibayu Aji, saksi Asep Wawan Hermawan, saksi Emroil Sukadi, dan saksi Eko Darmanto telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Bahwa Abdul Rahman Yusuf, Suryani, Jatibayu Aji, Asep Wawan Hermawan, Emroil Sukadi, dan Eko Darmanto adalah anggota dari komunitas NC Cash, di mana masing-masing anggota mempunyai kepentingan sendiri dan demikian tidak ada perbuatan yang saling berkaitan dan secara sadar merupakan sengaja untuk melakukan kerjasama antara Abdul Rahman Yusuf, Suryani, Jatibayu Aji, Asep Wawan Hermawan, Emroil Sukadi, dan Eko Darmanto apabila tidak saling bertemu dan jangka waktu tidak pidananya berbeda. Oleh karenanya, terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan benefactor, sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Subsidiar Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Pasal 106, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah. Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Unsur pelaku usaha. Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan, warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk dan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Bahwa dalam perkara akuo terdakwa adalah orang perseorangan mempunyai pekerjaan sebagai Direktur Utama PT Kripto Prima Sejahtera, di mana yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera adalah badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam Badan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yan Zainab Heru Patuti.
SHMKN Notaris di Jakarta, Berita Negara 77, TBN 16469, nomor SK AHU garis 003-2280.AH.01.01 tahun 2018. Bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif, yaitu orang perseorangan, warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di dalam dakwaan tidak dibedakan secara tajam apakah dakwaan ditujukan kepada terdakwa dalam kapasitas sebagai orang perorangan atau dalam kapasitas sebagai personifikasi dari badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. 2. Unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1, antara lain: 1. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri. 2. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada pemerintah daerah atau instansi teknis tertentu. 3. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang perdagangan sebagaimana pada ayat 1 dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri. Namun ketentuan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pasal 24 telah diubah ketentuannya sebagai berikut. 1. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. 2. Pemerintah pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera berjalan berdasarkan lisensi Kementerian Komunikasi dan Informasi agar terbit izin PSE dari Kemenkominfo sejak tahun 2018. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera sendiri berdiri berdasarkan akta pendirian nomor 1 tertanggal 6 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Iin Zainab Herupatuti SHMKN. Bahwa PT Kripto Prima Sejahtera mewadahi komunitas edisi cash yang adalah sebuah komunitas aset digital di mana untuk melakukan transaksi aset digital dalam edisi cash terlebih dahulu membeli koin edisi cash yang berbentuk koin digital dan tidak ada bentuk nyata. Bahwa untuk ikut bertransaksi di komunitas edisi cash telah disepakati pada saat awal aplikasi berjalan pada tanggal 1 September 2018, di mana para pembeli koin seharga Rp20.000 dan harga jualnya Rp15.000. Bahwa semua yang sudah bergabung dan memakai aplikasi edisi cash harus terlebih dahulu memiliki koin edisi cash, di mana koin tersebut hanya berlaku bagi komunitas edisi cash saja. Bahwa untuk menjadi mitra edisi cash harus memenuhi syarat pada saat registrasi, membayar Rp5 juta dengan rincian sebagai berikut. Rp4 juta yang dikonversikan menjadi koin edisi cash sebanyak 200 koin, Rp300.000 untuk membayar sewa pas 1 bulan ke depan, Rp700.000 untuk dikonversi menjadi koin sebanyak 35 koin sebagai bonus referral bagi sponsor atau upline yang diberikan secara sistem edisi cash. Bahwa pada saat pendirian PT Kripto Prima Sejahtera mewadahi komunitas edisi cash pada tahun 2018, otoritas